itu alat bantu yang dalam hal ini adalah hadis-hadis, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengutamakan Bukhari dan Muslim. Ya, misalnya seperti itu ya. Ya, di Syiah semangatnya sama, mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi setelah Al-Quran ada alat bantu, ya, tapi bukan riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi ada satu kitab tertentu yang pada umumnya jarang dipakai di Ahlus Sunnah, tapi itu menjadi alat bantu utama di kelompok Syiah. Namanya apalah, lupa saya. Balaghah, Nahjul Balaghah. Ya, misalnya begitu. Semangatnya sama, tapi alat bantunya beda. Wah, di DM itu katanya harus batuk. Sate. Ahmadiyah misalnya, semangatnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi alat bantu untuk memahami Al-Quran itu berbeda. Alat bantunya disebut sebagai apa benar, lupa lagi saya. Waduh, itu kitab Tazkirah, ya, ingat ya, kitab Tazkirah. Meskipun kalau di Ahmadiyah juga iya menggunakan Bukhari Muslim juga, iya, tapi ada alat yang merupakan alat yang primer dalam rangka untuk masuk memahami Al-Quran, itu kitab Tazkirah itu menjadi andalan utama. Sebagaimana kalau di Syiah itu ada Nahjul Balaghah, di Ahlus Sunnah itu ada Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Ya, semangatnya sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Alat bantunya beda. Nanti ada metode-metode yang berbeda. Itu. Jadi kalau Mas Budi khususnya berkenan, definisinya itu terlalu luas. Atau beginilah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah didefinisikan sebagai kelompok yang ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan selain itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini menjadi berbahaya. Kan berarti semakin selain Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti salah, nanti gitu. Jadi saya mohon agak diberi garis bawah tentang pendefinisian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kalau didefinisikan seperti itu kan berarti melempar yang lain, seakan-akan yang lain tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu kan? Ya, gitulah kira-kira. Dan itu perlu digarisbawahi. Sepanjang yang saya tahu, komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang saya sebut tadi, ada Ahlus Sunnah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, sama semangatnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Nah, alat bantu untuk ke sana itu ada perbedaan. Metode-metode tertentunya ada perbedaan. Formula-formula tertentunya di Ahlus Sunnah itu misalnya ada rukun iman yang 6, rukun Islam 5 misalnya. Nah, di Syiah itu formula itu tidak dipakai, tapi punya formula lain. Maksudnya sama, formulanya berbeda. Ya, tujuannya Quran dan Sunnah sama, alat bantunya berbeda. Gitu. Jadi kalau boleh saya sedikit menggarisbawahi bahwa harus hati-hati mendefinisikan. Karena kalau didefinisikan seperti Mas Budi tadi, wah itu bisa menjadi bahaya. Karena berarti selain Ahlus Sunnah wal Jamaah salah, sesat, gitu nanti. Gitu ya Mas Budi. Lanjut bro.
Iya, nggak mempan dehemnya sih Wo ya. Wah, ya dehemnya mempan, cuma nggak tahu. Tanggung ya sih Wo ya. Oke, kita lanjut lagi sesi berikutnya sih Wo ya. Seperti biasa nanti di sesi kedua kita terima satu penelpon dan juga 2 SMS ya sih Wo. Boleh. Oke, ya silakan sih Wo, istirahat sebentar. Ketemu lagi nanti. Assalamualaikum sih Wo. Ya, tadi kita akan lanjut lagi nanti di sesi berikutnya ya, atau di sesi kedua. Kita masih punya sesi setengah jam kurang lebih ya di sesi berikutnya. Silakan. Anda bisa menggunakan telepon kami nanti di 0213983596, hanya satu penelpon ya. Kemudian dari SMS akan saya coba pilih 2 SMS yang sudah masuk, itu yang akan kita sharingkan nanti. Ya, sebelum kita lanjut di sesi kedua, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One of 5.8 Light FM, the best road station. Letadians, ya kita kembali lagi dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi yang kedua untuk hari ini, hari Kamis tanggal 6 September 2012. Baik, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, kita terima satu penelpon, 2 SMS Siwo ya, silakan. 0213983596 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Alex Pamulang. Siapa? Alex Pamulang. Mas Alex, silakan Mas. Ya, saya waktu itu kalau nggak salah dengar Siwo bicara tentang milik hakikat dan milik itu. Maaf Mas Alex, suaranya terputus-putus Mas, bisa diulangi lagi. Iya, tentang milik hakikat dan milik itu ya, milik yang dilimpahkan. Tolong diperjelas dalam sharingnya. Ya, sebentar Mas Alex, sebentar. Paham? Bisa dipahami sih ya? Oke, baik, terima kasih Mas Alex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu delaynya terlalu tinggi katanya Siwo ya. Baik, bisa dipahami dari Alex di Pamulang ya Siwo ya. Oke, kita langsung SMS ya. Ini yang pertama dari Ibnu di Jakarta Timur. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo tolong tolong diseringkan yang seperti Siwo pahami tentang Sufi, Wahabi dan tasawuf. Wahabi dan tasawuf. Sufi, Wahabi dan tasawuf. Ya, ya. Nah, kemudian ini dari Nendi di Kalidres. Mendi Mbak apa Mas ya? Kelihatannya bisa Mas deh ini. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apa pengertian pekerjaan sunnah sama sunnah Rasul? Pekerjaan sunnah. Dengan sunnah Rasul. Ya. Gimana Siwo? Tambah? Kurang? Cukup? Cukup, silakan Siwo. Nanti kalau waktunya masih bisa ditambah. Iya, silakan. Mas Alek di Pamulang. Kemarin ada sharing tentang milik hakiki dan milik i'tibari. Mohon diulang. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Ya, begini. Milik paling tidak ya, itu dibagi menjadi dua. Milik yang hakiki dan milik yang i'tibari. Milik hakiki itu milik yang sesungguhnya.
Sementara kalau milik iktibari itu milik tapi bukan pemilik sesungguhnya. Dia disebut mempunyai hak milik. Jadi milik tapi ditinjau dari hukum. Ya, kaitannya ada hukum agama juga, ada hukum positif, ada hukum sosial, hukum adat juga. Nah, itu pembahasan yang berbeda. Intinya bahwa kalau milik itu milik yang hakiki, maka dia adalah sumber sesuatu itu dan dia empunya sesuatu itu. Kalau tanpa sesuatu itu, maka sesuatu yang lain tidak ada. Itu disebut kepemilikan yang sesungguhnya. Kalau milik itu milik iktibari, di sana ada kepemilikan, tapi hanya sebatas menurut hukum saja. Kalau kemarin dicontohkan, saya punya istri, perempuan yang definisinya itu ini, batasan dan ciri-cirinya itu ini, itu istri saya, bukan istri Anda. Ya, istri saya milik saya, istri Anda milik Anda. Tapi itu milik yang hanya berdasarkan hukum, karena saya resmi menikah dengan dia. Anda menikah dengan istri Anda. Karena ada hukum di situ, maka itu terkait dengan hak milik, dan itu disebut milik yang iktibari, bukan milik hakiki. Terus milik hakiki dari istri saya siapa? Ya yang menciptakan dia lah. Yang dia itu bersumber keberadaannya kemana? Ya, kalau sumber itu tidak ada, dia tidak akan ada. Kalau sumbernya itu tidak ada, istri saya nggak akan ada. Nah, nanti semua keberadaan, karena sumber keberadaan itu yang maha ada, milik sebagai milik yang sesungguhnya, itu adalah milik Tuhan, milik Allah. Kalau ada uang ini milik saya, istri milik saya, anak itu anak saya, rumah saya, dan seterusnya, itu hanya berupa milik iktibari. Nah, milik iktibari itu yang seperti apa? Nanti banyak keterkaitannya. Bisa terkait dengan pelimpahan atau pinjaman, misalnya begitu, atau titipan. Nah, itu nanti keterkaitannya dengan milik yang iktibari, bukan milik yang hakiki. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti kita bisa kaitkan dengan bagaimanakah keseimbangan dan skala keadilan di dalam hukum tentang masalah milik ini, nah, itu ada pembahasannya. Mana yang milik dan mana yang bukan. Tapi jangan kemudian merasa kita empunya. Itu yang menjadi masalah. Karena milik hakikinya bukan pada kita. Kita hanya milik dalam perspektif sosial, dalam perspektif hukum. Itu. Nah, sehingga kita nggak bisa dong semena-mena sama milik kita. Orang bukan milik kita kok. Semena-mena sama anak misalnya, ya nggak bisa, orang bukan milik kita. Semena-mena dengan uang, dengan harta, dengan rumah, ya nggak bisa, orang bukan milik kita kok. Kita hanya milik iktibari saja. Itu kira-kira. Lanjut SMS, Mas Ibnu di Jakarta Timur. Apakah sufi, apakah wahabi, dan apakah tasawuf? Saya mulai dari tasawuf ya. Tasawuf itu adalah salah satu
salah satu madhab, salah satu mekanisme tertentu, salah satu proses tertentu, atau begini yang lebih mudah, tasawuf adalah upaya-upaya, mekanisme-mekanisme, proses-proses dalam rangka menyelami makna-makna, nilai-nilai di balik syariat. Orangnya disebut sufi. Kalau misalnya saya menggunakan istilah, saya tidak tahu istilah ini tepat atau tidak, tapi untuk memudahkan kita memahami, saya akan pinjam istilah itu. Sufi adalah satu ajaran, konsepsi dalam rangka menyelam kepada makna-makna yang lebih tinggi, makna-makna yang lebih spiritual di balik syariat. Sehingga maksudnya, menurut yang saya pahami, agar kita tidak terjebak kepada sekedar syariat formal. Misalnya kalau bentuk formal itu begini, puasa itu menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib misalnya, ya itu formalnya begitu. Nah, di dalam ajaran sufi puasa itu diselami. Ya, kalau puasa hanya itu kan puasa formal, puasa yang standar paling rendah, kan gitu. Kemudian diselami, ya. Puasa itu menahan, ya, tapi bukan sekedar menahan makan dan minum. Yang ditahan itu macam-macam, semua yang maksiat harus ditahan, pandangan maksiat ditahan, pikiran maksiat ditahan, perasaan maksiat ditahan. Misalnya itu seperti itu. Jadi ada pendalaman-pendalaman kepada nilai-nilai di balik yang dibawa oleh syariat formal. Ya, meskipun kalau menurut saya, ya, syariat itu ya kedua-duanya, ya kulitnya, ya isinya, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau kita baru melakukan kulitnya, itu berarti baru syariat kulit, belum syariat kepada substansinya. Gitu. Jadi misalnya, syariat sholat, ya takbir, ya ruku, ya sujud, itu bentuk formalnya. Tapi kalau kita tidak sampai pada substansi, ya itu baru sholat formal. Yang bisa menjamin orang bisa terbentengi dari fahsya wal mungkar, tentu bukan sekedar sholat yang formal. Ini sholatnya rajin, korupsi rajin, itu pasti sholatnya formal. Misalnya seperti itu. Nah, sufi itu satu konsepsi, satu ajaran yang akan mengajak kita masuk menyelami makna-makna, nilai-nilai yang substansif di balik syariat formal. Itu ajarannya disebut tasawuf. Orang yang melakukan itu kelompoknya sering disebut sebagai sufiyun, orang-orang sufi. Itu yang saya pahami. Nah, istilah ini lebih banyak dipakai di komunitas Ahlus Sunnah. Kalau di komunitas Syiah, istilah ini nyaris tidak ada. Tapi di sana ada istilah lain, dan juga dengan definisi yang agak berbeda. Istilahnya itu arifin, orang-orang arif. Gitu. Ya ini ranah perbedaan, ya. Jadi kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan istilah
sufi itu sudah biasa. Tapi kita akan sulit menemukan istilah sufi itu pada kajian-kajian di komunitas Syiah. Misalnya, nanti sering dikaitkan dengan torekot misalnya ya. Nah, istilah torekot ini populer di komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Syiah akan jarang ditemukan istilah torekot misalnya gitu ya. Ya, itulah fenomena-fenomena. Tapi jangan karena berbeda dengan saya kemudian kita menghakimi berarti dia salah. Ya janganlah, kita nggak paham kok menghakimi. Ya kursus jadi hakim aja belum kok sudah punya hobi menghakimi. Tapi saya dulu begitu. Ya, bukan hakim menghakimi. Kacau. Ya itu penyakit egois. Gitu. Nah, tersisa kalau Wahabi apa? Nah, Wahabi sepanjang yang saya tahu itu satu komunitas yang menjadikan figur yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai figur panutannya, sebagai figur rujukannya. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab itu punya panduan-panduan tertentu, punya konsep-konsep tertentu, punya kitab-kitab tertentu yang itu juga sudah banyak dikembangkan oleh para pengikutnya, dan para pengikutnya itu sering disebut dengan Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu orang Makkah ya, orang Saudi Arabia. Itulah kira-kira. Nah, nanti juga di Wahabi itu juga ada ajaran-ajaran tertentu yang berbeda dari komunitas lain. Namun semangatnya sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ya ada perbedaan-perbedaan. Wahabi itu beda dengan NU ya, pada skala-skala di bawah. Semangat kembali kepada Quran dan Sunnah sama. Antara NU dan Muhammadiyah sama semangatnya. Antara Wahabi dengan yang lain sama. Bahkan saya menemukan pada saat saya belajar serius di Ingkarus Sunnah, namanya sampai Ingkarus Sunnah, ternyata di dalamnya semangatnya sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ya, mereka mempunyai kaidah-kaidah tertentu terkait dengan masalah Sunnah itu. Dan yang menamakan kelompok mereka Ingkarus Sunnah ternyata bukan mereka, ternyata dari pihak luar. Mereka itu bukan Ingkarus Sunnah, tapi Ingkarul Hadis. Itu kalau menurut saya ya, pada saat saya belajar, oh gini toh, masalahnya itu di sini toh. Mereka itu sangat rindu dengan Sunnah, namun mereka dengan formula-formula mereka tidak bisa menerima sistem periwayatan hadis sebagaimana yang ada di komunitas lain. Kira-kira begitu. Tapi semangatnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Yes, sama. Terakhir, Mas Nendi di Kalitres. Apa tadi ya? Nah, apakah bedanya pekerjaan sunnah dengan sunnah Rasul? Nah, ini juga kalau kita tidak punya wawasan yang agak luas, saya dulu pernah juga terjebak-jebak. Misalnya, nikah adalah sunnah Rasul. Apa ini ya? Apa maksudnya hukumnya sunnah? Apa gimana? Tapi sering kan disebut nikah itu adalah salah satu sunnah Rasul. Orang yang dan seterusnya. Gini, sunnah itu salah satu kata. Pada saat kata itu ditempatkan pada konteks yang berbeda, maka definisinya menjadi berbeda. Itu sering disebut satu kata tapi bisa banyak makna tergantung konteksnya. Sunnah itu kalau dikaitkan dengan Allah
namanya sunnah Allah atau sunnatullah. Sunnah kalau dikaitkan dengan Rasul disebut sunnah Rasul, sunnatur Rasul atau sunnah nabawiyah. Kalau itu dikaitkan dengan sahabat disebut dengan sunnah sahabi. Ya, kalau dikaitkan dengan fikih, dikaitkan dengan hukum, nah di sana ada sunnah yang teman dari wajib, gitu kan? Nah, ada istilah yang seputar sunnah yang dihubungkan dengan hukum, dengan fikih, itu ada sunnah, ada makruh, ada wajib, ada haram, ya, dan ada mubah, misalnya itu. Ada lagi sunnah yang dikaitkan dengan salah satu prosesi yang khusus bagi laki-laki, ya, itu disebut sunat. Ya, kata lainnya disebut khitan. Jadi beda-beda toh. Lah, begini, sunnah Rasul itu adalah sepanjang yang saya tahu semua hal yang ada pada pribadi sang Rasul itu disebut sunnah Rasul. Duduknya, berdirinya, berbaringnya, tidurnya, jaganya, ngomongnya, ya, ucapannya, sabdanya, diamnya, cara berpikirnya, hasil pikirannya, rasanya, spiritualnya, olah spiritualnya, semua terkait dengan kedirian wakil Tuhan. Itu sepanjang yang saya tahu disebut sunnah. Siapa yang punya sunnah yang terkait dengan ini? Ya semua wakil Tuhan itu punya sunnah yang disebut sunnah para wakil Tuhan. Nah, lebih lazim sampai di masyarakat dengan sunnah Rasul. Ya gitu. Nah, kalau pekerjaan sunnah, nah ini berarti terkait dengan hukum. Ya, sholat lail itu sunnah, maksudnya bukan wajib. Ya, jadi sangat berbeda antara sunnah yang terkait dengan pekerjaan, itu berarti terkait dengan hukum dari pekerjaan itu. Hukumnya wajib, apa haram, apa sunnah, apa makruh, apa mubah, halal. Itu kalau pekerjaan sunnah. Kalau sunnah Rasul, seluruh kebudayaan, kepribadian, kedirian sang Rasul itu disebut sunnah Rasul. Sunnah Rasul, kalau kemudian itu diriwayatkan, riwayatnya disebut hadis. Nah, orang ingkarus sunnah itu dia cinta sunnah tapi dia sulit untuk menerima riwayat-riwayat hadis. Tidak tahu kenapa sampai disebut ingkarus sunnah, padahal tidak. Mungkin karena seperti saya dulu mengira bahwa sunnah dengan hadis itu sama. Ya itulah, wawasannya sempit, menghakimi orang lagi. Wah, ya gitu. Nah, coba lu tembang tindih, overlapping. Kita kembali ke tugas, itu lebih efektif. Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Kalau bukan tugasnya, ya nggak dipikirin juga nggak apa-apa, wong. Yang harus dilaksanakan itu kan yang wajib-wajib, yang tugas-tugas itu. Sunnah itu pun kan dilakukan baik, tidak dilakukan tidak dosa, gitu kan. Apalagi hal-hal yang wajib bukan, sunnah bukan, bahkan itu bisa berbahaya bagi kita. Apa itu? Menghakimi orang lain. Oh, bukan tugas kita kok. Kita kok jadi hakim untuk dia itu loh. Tapi saya dulu begitu. Jadi itu kisah lama memilukan. Wes bro. Iya, kisah
kisah lama yang memilukan ya Siwo ya. Iya, suka menghakimi orang. Iya, makanya jangan lagi-lagi Siwo, nggak boleh. Iya. Iya Siwo, sudah habis waktunya, tepat sekali. Dan Teman-teman, saya pamitan dulu ya. monggo Siwo. Teman-teman semuanya, terima kasih partisipasinya. Terima kasih atas tidak puasnya. Semoga, minta maaf dulu kalau ada kekurangan, ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Mohon maaf lahir batin. Jadi jangan jangan tega sama saya deh. Jangan menghakimi salah. gitu ya Siwo ya. Bukan, Oh, bukan. jangan tega deh sama saya. Masuk saya punya salah belum dimaafin. Kalau saya mati kan bebannya berat. Kesian, Masa nggak Siwo. kasihan sama saya? Kesian, Maafin Siwo. dong. Gitu. Saya mohon maaf lahir batin. Ya, saya berusaha juga memaafkan siapapun yang punya salah sama saya agar mereka tidak terlalu punya beban berat. Itu deh. Semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju kesejatian diri dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu jalur tol menuju kesuksesan yang sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat, Light Audience. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berjumpa ya dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda Light Audience, dan saya Sam Onyx, juga Jack Plam Plam dan Syarif Moko Dompit mohon diri. Kita ketemu lagi nanti dalam Light at Night. Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa lawan Anda adalah penolong untuk mendewasakan Anda. Lawan Anda berdebat adalah teman Anda berpikir. Hadapilah lawan untuk Anda jadikan kawan. Lawanlah kezoliman dengan keadilan. Lawanlah kebatilan dengan kebenaran. Lawanlah kebodohan dengan kearifan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap?